Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Wanadadi, kelas 12 IPS 1 sampai dengan 12 IPS 4. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran daring kita untuk pertemuan yang kedua. Insya Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita yang pertama kemarin, yaitu tentang dimensi 3. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti kegiatan dengan baik, dan mudah-mudahan nantinya kalian bisa mengikuti materi-materi yang akan kita pelajari dan bisa memahami serta mengambil manfaatnya. Untuk pertemuan yang kedua ini, kita akan melanjutkan materi dimensi 3 mengenai kompetensi jarak antara titik ke titik. Pada pertemuan yang kemarin, kita sudah mengingat kembali tentang konsep kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Insya Allah nanti ke depan teori-teori tentang konsep-konsep itu juga akan kita gunakan kembali dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ke depan. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang jarak titik ke titik. Sebelumnya silakan kalian buka buku paket kalian mengenai jarak antar titik yang ada di halaman 5. Silakan kalian simak. Di sana ada bangun ruang pada gambar bangun titik 1, pada bangun 1.1, di mana di situ ada gambar kubus ABCD FGH yang panjang rusuknya 3 cm. Kalian lihat di sana ada garis putus-putus yang menghubungkan antara beberapa titik yang ada pada bangun ruang tersebut, di antaranya yaitu EC. Ya, kalian lihat EC. Kemudian ada EG. Kalian cari EG itu di atas. Kemudian ada lagi AC di bagian alas. Nah, masing-masing merupakan jarak antara titik E dengan titik C, itu untuk EC. Kemudian titik E dengan titik G, yaitu untuk EG. Silakan dicari sendiri karena ini anak panahnya seperti biasa tidak kompromi. Kemudian antara A dan C atau titik A ke titik C, itu untuk garis AC. Kemudian pada bangun yang kedua, yaitu pada bangun 1.1b, jarak antara titik P dan Q adalah panjang ruas garis PQ. Ya, jadi jarak antara titik P ke titik Q adalah ruas garis PQ. Jadi kita nggak mengatakan bahwa jaraknya itu PR RQ, tapi kita cukup mengatakan bahwa jarak antara titik P dan titik Q adalah PQ saja. Ya. Nah, untuk memahami konsep jarak antara dua titik, mari kita perhatikan aktivitas pada halaman selanjutnya. Namun terlebih dahulu, agar kalian punya gambaran apa yang nanti harus kita kuasai, atau di akhirnya nanti kita harus bisa menyelesaikan soal-soal semacam apa, silakan kalian simak ya, persoalan mengenai jarak antara titik dalam bangun ruang yang biasa kita temui. Di antaranya adalah semacam ini persoalannya biasanya. Misal, diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 8 cm. Kemudian kalian disuruh menghitung jarak titik E ke titik B. Itu yang digambarkan dengan garis merah. Nah, nanti untuk penyelesaiannya, maka kita menggunakan konsep jarak antar titik. Nah, dalam menyelesaikan soal-soal semacam ini, kita nanti tidak akan pernah lepas dari teori-teori yang berkaitan dengan
segitiga. Kalian lihat itu. EB itu berada pada sebuah segitiga, ya. Maka nantinya kita harus bisa menguasai tentang yang namanya teorema Pythagoras. Namun terlebih dahulu silahkan agar nanti kalian lebih paham lagi tentang jarak, kita simak dulu tentang masalah 1.1 yang ada di halaman 6 di buku kalian. Coba kalian lihat. Bangun 1.2 ya, yang kalian bisa perhatikan di situ, itu merepresentasikan kota-kota yang ada atau kota-kota yang terhubung dengan jalan. Kemudian ya, kita ulangi lagi ya. Ya, jadi itu gambar ini atau bangun ini merepresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan. Titik merepresentasikan kota dan ruas garis merepresentasikan jalan yang menghubungkan antar kota. Di sini ada 4 kota, yaitu kota A, B, C, dan D, di mana masing-masing terhubung oleh sebuah jalan yang sudah diketahui jaraknya. Ya. Kemudian di sini Nashita berencana menuju kota C dengan berangkat dari kota A. Kalian cari itu kota C di sana, ada di sana. Kemudian Nashita ada di kota A. Nah, kira-kira dari kota A menuju kota C ada berapa rute perjalanan yang bisa ditempuh oleh Nashita? Ya, kalian bisa mencari sendiri nanti. Ya, dari kota A ke C, Nashita bisa melalui atau singgah di kota B dahulu. Ya, jadi dari A ke B, dari B baru ke C. Bisa juga Nashita itu melalui kota D, singgah di kota D dahulu, sambil jalan-jalan ya. Dari A ke D, dari D baru ke C. Atau boleh saja dia muter-muter. Dari A ke B, dari B muter ke D, dari D baru menuju C. Atau sebaliknya, dari A ke kota B dahulu, baru ke kota D, baru lanjut menuju kota C. Atau ketika dalam kondisi buru-buru, bisa saja dia langsung melakukan perjalanan yang paling cepat, yaitu dari A langsung menuju kota C, karena kebetulan juga di situ ada jalan yang menghubungkan. Nah, silakan tadi dihitung ada berapa rute yang bisa Nashita tempuh, ya. Nanti kalian bisa di rumah sambil lorat-lorat itu ya, isi pada tabel 1.1. Tidak saya tampilkan di sini. Silakan bisa disimak sendiri di situ di buku paket kalian. Nah, kemudian tentukan panjang rute-rute tersebut, ya. Saya kira semuanya bisa ya. Jadi panjang rute-rutenya tinggal dijumlahkan saja. Ya. Kalau dari A menuju B itu ada 16 km. Dari B menuju C itu adalah 18 km, maka berarti rute yang ditempuh ada 16 ditambah dengan 18. Dan seterusnya. Kalau lewat D nanti jadi berapa? Kalau muter dari A D, B baru C, atau sebaliknya. A B, D baru C. Atau ketika dia langsung dari A menuju C. Silakan dihitung masing-masing. Ya. Kemudian kalian tentukan rute mana yang paling pendek. Nah, silakan kalian simpulkan berarti berapa jarak kota A dan kota C. Dan kenapa jaraknya sepanjang itu atau jaraknya sebesar itu. Ya. Ya. Dari teori yang kita dapatkan di depan tadi, ya, ketika kita melihat sebuah kubus, ya, di situ dikatakan bahwa EC adalah jarak dari titik E menuju C, EG adalah jarak titik E menuju G, ya. Kemudian kalau AC berarti jarak dari A menuju C, ya. Maka bisa kalian simpulkan bahwa jarak kota A menuju kota C itu adalah berapa? Ya, coba berapa? Ya, jarak dari kota A menuju kota C berarti adalah 27 km. Kenapa? Karena rute yang terpendek dari kota A menuju C adalah
27 km. Jadi yang ditempuh secara langsung. Nah, inilah jarak. Ya. Semoga dari permasalahan ini kalian sudah memahami, sudah punya gambaran tentang apa itu jarak. Ya. Jadi jarak itu bukan yang ditempuh muter-muter, tapi jarak itu adalah lintasan yang paling pendek. Ya. Lintasan yang paling pendek menghubungkan dua buah titik. Ya, di sini kota dianggap sebagai sebuah titik. Selanjutnya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkait dengan jarak antar titik pada sebuah bangun ruang, dalam hal ini misalkan nanti pada kubus, balok, ataupun yang lain Dimas misalkan, maka nanti kita akan berkali-kali menggunakan teori atau rumus yang sangat terkenal yang sudah kita pelajari sejak SD, yaitu yang namanya adalah rumus Pythagoras. Masih ingat rumus Pythagoras? Ya, mudah-mudahan dengan melihat gambar ini langsung ada di kepala kalian, ya ingatan. Ya. Rumusnya kayak apa ini kalau ada gambar kayak gini? Ya, silakan disimak. Misal ini adalah sebuah segitiga siku-siku A, B, C. Ya, di mana siku-sikunya adalah di C. Ya, kalian lihat itu A, B, C, siku-siku di C. Kemudian panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku sesuai kesepakatan, ya, memang ini ada kesepakatan dari para ahli ilmu, ya, bahwa sisi yang ada di depan sudut A, kalian cari sudut A itu yang huruf besar, ya. Ya ini anak panahnya belum ketemu ya, saya belum bisa menemukan anak panahnya. Ya silakan cari sudut A, ya sudut A besar. Di depannya ada sisi A kecil, ya. Jadi sisi di depan sudut A namanya adalah kecil. Kemudian sisi di depan sudut B itu adalah B kecil. Kemudian sisi di depan sudut C besar adalah C kecil. Sudah ketemu semua kan ya? Nah, segitiga siku-siku tersebut itu mempunyai satu buah sisi tegak. Cari yang tegak. Tegak itu ke atas. Sisi tegaknya adalah AC. Kemudian sisi mendatar yaitu BC. Cari BC. Yang mendatar itu adalah BC. Kemudian terdiri juga atas satu sisi miring, yang miring. Tahu miring kan ya? Ya, kalau miring berarti ya tidak tegak dan tidak datar, yaitu AB. Nah, pada segitiga ini berlaku teorema atau rumus Pythagoras. Ya, ini rumus yang sangat terkenal. Ya, kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Kuadrat sisi miring yaitu C kuadrat adalah sama dengan jumlah kuadrat. Ya, nanti dipluskan. Sisi siku-sikunya. Sisi siku-sikunya adalah A dan B. A kecil dan B kecil. Ya, bisa ditemukan ya. Cari A kecil, B kecil. Itu adalah sisi siku-sikunya. Jadi, rumus Pythagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Silakan perhatikan baik-baik gambarnya, ya. Jadi C kuadrat itu yang sisi miring. A kuadrat dan B kuadrat itu dari sisi siku-siku yang tegak sama yang mendatar. Ya. Silakan dicari karena saya tidak bisa menunjukkan dengan tanda panah ini, tanda panahnya, anak panahnya hilang. Ya. Kemudian itu kan kalau menghitung panjang C kecil, ya. Bagaimana kalau mau menghitung yang sisi tegak dan sisi mendatarnya? Ya, maka kita tinggal main pindah ruas saja, ya. Kalau mau mencari A kuadrat, maka yang pindah adalah terbalik ini ya nulisnya. Ya. Jadi kalau nyari A kuadrat ya mestinya C kuadrat min B kuadrat. Oke. Ya oke, kita coba lanjutkan lagi ya. Kalau mencari A kuadrat, maka yang pindah adalah B kuadratnya. Maka A kuadrat adalah C kuadrat min B kuadrat. Jadi B-nya pindah ke sana. Ya pindah ke ruas sebelah. Berarti jadi minus. Ya. Kemudian kalau mencari B kuadrat, maka yang pindah siapa? Yang pindah adalah A kuadratnya. Ya. Ya, kita tunggu. Ya. Jadi kalau mencari B kuadrat, mana ini?
Ya, itu ya. Jadi B kuadrat adalah C kuadrat min A kuadrat. Ini nyari B kuadrat, berarti yang pindah adalah A kuadratnya. Pindah gabung sama C kuadrat, maka jadi minus. Ya, itu silakan rumus-rumusnya dihafalkan, pindah ruasnya. Kalau nyari C itu sisi miring, maka penjumlahan. Ya. Tapi kalau mencari A, ya A kuadrat, ya A kuadrat adalah sisi mendatar, maka nanti yang miring dikurangi dengan yang tegak. C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau mencari yang mendatar, yaitu yang tegak maksudnya, B kuadrat, maka sisi miring dikurangi dengan sisi yang mendatar, atau C kuadrat min A kuadrat. Silakan ini dipahami, diingat-ingat, dihafalkan, terus nanti kita aplikasikan dalam persoalan. Ya. Nah, selanjutnya, nanti dalam menyelesaikannya, itu nanti kita pasti harus mengubahnya dalam bentuk akar. Nah, silakan diperhatikan itu. Kalau dari rumus yang pertama, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka nanti untuk mencari C-nya, maka kuadrat di sini pindah jadi akar. Maka C itu adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Itu yang pertama. Selanjutnya kalau dari A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Maka nanti A-nya bagaimana? Ya. Jadi A-nya adalah ini kuadratnya pindah. Berarti akar dari C kuadrat min B kuadrat. Ya, begitu. Ya, silakan dihafalkan. Kemudian kalau mencari B kuadrat itu kan C kuadrat min A kuadrat. Maka B-nya adalah akar dari C kuadrat min A kuadrat. Ya, seperti itu perubahan rumusnya kalau dalam bentuk akar. Ya. Ya, itu kesimpulannya ya dari segitiga-segitiga. Siku-siku itu ya tampilan boleh sedikit berubah ya, tapi teorinya tetap sama ya. Jadi A kuadrat adalah akar dari C kuadrat min B kuadrat. Kalau B adalah akar dari C kuadrat min A kuadrat. Kalau C adalah akar dari A kuadrat min B kuadrat. Plus maksudnya ya. Jadi C sisi miring adalah akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Silakan harus hafal ya. Nah, untuk selanjutnya ya, harus sabar, ini loadingnya agak lama. Ya, silakan perhatikan untuk contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Ya, ini contoh soal yang pertama ya. Suatu segitiga siku-siku memiliki sisi tegak AB, panjangnya 15 cm, dan sisi mendatar BC, panjangnya 8 cm. Ditanyakan berapakah sentimeter? Berapa sentimeterkah ya sisi miringnya atau panjang AC? Penyelesaian ya. Dari soal diketahui AB-nya adalah 15 cm, maksudnya BC-nya adalah 8 cm. Ya. Kemudian tanyakan adalah panjang AC. Untuk menjawabnya, kita buat gambarnya. Ya, itu gambarnya ya. Kalian lihat itu gambar segitiga siku-siku ABC ya. Dengan AB itu sisi tegak. Kalian lihat itu A, B ya. Kemudian BC-nya adalah sisi yang mendatar ya.
Masing-masing panjangnya 15 dan 8 cm. Nah, yang ditanyakan adalah AC. Ya. Dari teorem Pythagoras tadi, ya, yang sudah kita baca di depan tadi, ya, kita ikuti di depan tadi, ya, maka kita peroleh ya AC kuadrat, yang miring itu AC kuadrat, itu adalah AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Ya. Jadi ini AC kuadrat adalah AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Semoga dipahami. Ya. Maka AC kuadrat adalah 15 kuadrat, 15 ya, ditambah dengan 8 kuadrat. Kita hitung 15 kuadrat adalah 225, 8 kuadrat adalah 64, sehingga kalau dijumlahkan dapatlah 289. Ini adalah AC kuadrat. Berarti AC-nya adalah akar dari 289. Berapa? Ya, ini silakan dihafalkan ya, harus sudah hafal kembali karena ini pernah dihafalkan waktu SD ya. Jadi akar dari 289 adalah 17. 17 kali 17 adalah 289. Berarti akarnya 289 adalah 17. Ya. Sehingga kesimpulannya adalah, oh iya, cara yang kedua berarti langsung pakai rumus akar. Sebenarnya sama saja ya, hanya ini di akar dari depan. Jadi AC adalah akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sehingga nanti AC adalah akar dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat, sama saja ya, hanya di sini langsung akar ya. Atau akar dari 225 ditambah 64 sama dengan akar 289. Hasilnya adalah 17, sama. Silakan nanti pilih salah satu saja, tidak harus dua-duanya ya. Kalau mau dua-duanya ya boleh ya, salah satu boleh, cukup ya. Sehingga kesimpulannya adalah panjang AC adalah 17 cm ya. Semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Nah, ini contoh soal yang kedua ya. Berapakah panjang sisi tegak suatu segitiga siku-siku apabila diketahui panjang sisi miringnya adalah 13 cm dan sisi datarnya adalah 5 cm. Jadi di sini yang itu adalah sisi miring dan sisi datar. Kemudian disuruh mencari sisi tegak. Misalkan C adalah sisi miring, B sisi datar, dan A sisi tegak. Jadi kalau di sini nggak ada nama segitiganya, kita boleh saja memisalkan ya. Misalkan biasanya yang miring adalah C, yang datar adalah B, yang tegak adalah A. Kita buat aja nanti gambarnya ya. Karena di sini yang miring tadi sisi miringnya 13 cm, berarti C-nya 13 cm. Kemudian sisi datarnya berarti B-nya yang 5 cm. Nah, kita buat gambarnya semacam ini. Jadi tidak harus dikasih nama titik sudut, tidak harus ya. Yang penting apa yang kita tulis itu sesuai dengan data yang disajikan. Sisi miring di sini 13 seperti yang di soal itu. Kemudian sisi datarnya 5 cm. Nah, sisi tegaknya berapa A? Kita hitung dengan cara yang sama dengan tadi ya. Bisa dua cara. Cara yang pertama masih pakai kuadrat dulu di sini ya. Jadi A kuadrat ini yang tegak ya. Kalau nyari sisi tegak, maka sisi miring dikurangi ya, karena sisi miring kan paling panjang ya. Sisi miring paling panjang, maka dikurangi dengan sisi yang sudah diketahui. Ingat-ingat itu. Sisi miring itu paling panjang. Maka kalau nyari sisi yang lebih pendek, ya, baik sisi tegak maupun sisi mendatar, maka rumusnya itu pengurangan. Yang panjang dikurangi dengan yang pendek. Ya. Jadi A kuadrat itu adalah C kuadrat min B kuadrat. Silakan diingat-ingat. Ya. Sehingga dimasukkan nilainya A kuadrat adalah 13 kuadrat min 5 kuadrat. Dihitung 13 kuadrat 169, 5 kuadrat 25, maka diperoleh 144. Ini adalah A kuadrat. Nah, maka nyari A-nya di akar. Akarnya 144, saya kira sudah hafal semua, yaitu 12. Ya. Akar 144 adalah 12. Kemudian cara yang kedua langsung pakai akar, sama saja sebenarnya, ya. Tinggal masukkan A-nya adalah akar dari C kuadrat min B kuadrat, dimasukkan kayak tadi, juga nanti akan diperoleh 144. Akarnya 144 adalah 12. Maka kesimpulannya bahwa panjang sisi tegak ya, ini A ya, itu adalah 12 cm. Tuh, ya. Semoga bisa dipahami tentang teorema Pythagoras dari dua contoh soal tadi. Ya. Lanjut ya.
Nah, selanjutnya coba kita selesaikan persoalan yang awal tadi, yaitu tentang kubus ABCDFGH, panjang rusuknya 8, jarak titik E ke B berapa? Ini ada pilihan jawaban. Untuk menyelesaikannya, gambar harus dibuat. Kalau belum dikasih gambar ya harus bikin gambar sendiri. Maka kalian harus wajib atau harus bisa membuat gambar kubus, balok, limas dan sebagainya ya. Ini adalah kubus ABCDFGH. Kemudian panjang rusuknya nanti 8 ya. Nah, E ke B berapa? Nah, kita selesaikan. Jarak titik E ke B adalah panjang EB. Kalian lihat EB itu kalau kalian lihat kan ada pada segitiga E A B ya. Kalian lihat segitiga siku-siku. Oh, nanti dulu ya. Jadi perhatikan dulu segitiga ABC. Nah, ini enggak nyambung ya. Ini bukan ABC tapi EAB. Oke, kita ubah dulu. Bukan segitiga ABC tapi EAB. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi yang diperhatikan adalah segitiga EAB. Lihat, EAB ini adalah segitiga siku-siku di A ya. Karena panjang rusuknya tadi kan 8 cm. Rusuk masih ingat rusuk kan? AB, BC, BF, BCG dan seterusnya ya. EF semuanya itu rusuk ya. Ada 12 rusuk ya. Karena panjang rusuknya 8 cm berarti AB dan AE itu sama, yaitu 8 cm. Nah, selanjutnya oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi ada gangguan ya, jadi PowerPoint-nya nggak mau merespon. Mudah-mudahan ini nanti lancar ya. Ya, kalian lihat ini segitiga EAB-nya. Tuh, panjang AB-nya adalah 8 cm, AE-nya juga 8 cm karena ini adalah panjang rusuk ya. Kemudian bagaimana menghitung panjang EA yang merupakan jarak titik E ke titik B. Nih ya. Ini kan sebenarnya sama persoalannya dengan yang tadi kita bahas di depan, hanya di sini berkaitan langsung dengan yang namanya kubus. Hitungnya ya sama saja. Ya. Silakan ikuti cara menyelesaikannya. Dengan teorema Pythagoras, ya, maka kita dapatkan rumus EB kuadrat atau EB ya, EB. Kita pakai EB saja. Berarti pakai akar ya. Kita pakai salah satu saja. EB adalah AE kuadrat, ya. Jadi EB adalah AE kuadrat, cari AE. EB sisi miring, AE atau EA adalah sisi tegak, ditambah dengan AB kuadrat. Kita masukkan nilai masing-masing. AE-nya adalah 8, AB-nya adalah 8 juga, maka diperoleh akar dari 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Diperoleh berapa? 64 ditambah 64, atau 128. Nah, akar 128, bagaimana kalau menyelesaikan soal-soal semacam ini? 128 itu kan bukan bentuk kuadrat, ya. Maka kita bisa menggunakan sifat-sifat yang kita punya tentang akar, ya. Tadi 128 itu kan 64 ditambah 64, berarti kan 64 kali 2, ya. Nah, dari sini kita ingat rumus akar, ya. Rumus-rumus atau sifat-sifat akar yang kita peroleh di kelas 10, ya. Bahwa akar A kali B atau akar dari A kali B, akar dari A kali B itu adalah akar A dikalikan akar B. Jadi bisa dipecah, ya, dipisahkan, ya. Akar 64 dikalikan 2 berarti akar 64 kali akar 2. Ya. Nah, itu. Jadi nanti kita bisa melanjutkan, ya. Akar 64 dikalikan 2 berarti akar 64 kali akar 2. Padahal akar 64 itu berapa? Ya. Akar 64 itu ya adalah 8. Berarti 8 kali akar 2. Maka hasilnya ya 8 akar 2. Nah, itu adalah
jarak titik E ke B. Semoga semuanya bisa paham ya. Ya, jadi kalian bisa menghitung jarak dan juga bisa mengingat tentang sifat-sifat akar. Ya. Kira-kira nanti persoalan yang sering kalian jumpai adalah semacam ini. Semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita coba satu buah soal lagi ini ya. Oh, sebelum sampai ke soal ya, kita buat catatan dulu. Kalau ini adalah sebuah kubus ABCD FGH ya. Maka EB itu adalah diagonal sisi. Ini kemarin sudah sempat kita singgung di awal ya, waktu kita membahas materi tentang kedudukan titik garis dan bidang. Dan ini juga sudah pernah kita kenal waktu SMP ya, bahwa EB itu adalah diagonal sisi ya, diagonal sisi kubus. Masih banyak temannya, ada EB, ada AC ya, ada AH. Ini AH juga boleh, lihat perhatikan masing-masing. Bisa AF itu juga boleh ya, AF lihat posisinya. Bisa juga BG, FC, EG, HF dan sebagainya. Semuanya ini adalah diagonal sisi kubus. Pada diagonal sisi kubus itu berlaku bahwa panjang diagonal sisi kubus adalah A akar 2. Ini ingat-ingat tadi, A akar 2 ya. Makanya tadi waktu di soal yang pertama ya. Di soal yang pertama itu kan tadi rusuknya adalah 8 ya. Rusuknya 8 tadi ya. Maka nanti panjang diagonal sisinya EB kan diagonal sisi yaitu 8 akar 2 ya. Nanti ini bisa kalian hafalkan saja kalau kalian sedang ujian ya. Tapi kalau dalam ulangan-ulangan IC ya harus kalian tuliskan asal usulnya. Karena itu menunjukkan kefahaman ya. Jadi kalau mengerjakan soal IC maka silakan tulis prosesnya. Tapi kalau dalam ujian langsung gunakan rumusnya ya. Atau dalam persoalan tertentu boleh kalian mengambil rumusnya. Tapi proses-proses yang penting harus ditunjukkan. Nah, contoh pada soal yang kedua ini. Oh ya, ternyata contoh yang kedua. Ya ini ya. Ya, kita lihat aja sepintas ya. Contoh yang kedua, diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 6 cm. Nah, jarak titik A ke G ini melalui dalam ruangan. Ini dimensi 3, kalian harus bisa membayangkan ya. Jarak titik A ke G, ya, A ke G lewat dalam ruangan, itu berapa? Nah, untuk menyelesaikan jarak titik A ke G, maka kalian harus tahu bahwa panjang dari titik A ke G adalah panjang AG. Nah, untuk panjang AG, nanti kita harus melihat segitiga siku-siku yang memuat AG. Ya, maka kita bisa narik dari A ke C ini, tarik garis A ke C. Ya, A ke C itu sebenarnya kan juga di sini siku-siku. Kalian bayangkan ruangan kelas atau kamar tidur, ya. Ini dari A ke C itu kan sebenarnya adalah bentuk sudut siku. Maka kalau kita potong jadinya gambarnya seperti ini nih. Coba dilihat gambar segitiga A, CG-nya. Kalau dipotong semacam ini, ya, A, CG, siku-siku di C. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sementara AC itu kalian lihat, AC itu kan diagonal sisi tadi, ya. Karena AC diagonal sisi, maka pasti A akar 2 atau 6 akar 2. Ya. Di sini langsung kita pakai saja nggak apa-apa, ya. Kemudian CG itu adalah rusuk. Padahal rusuknya kan 6, berarti CG-nya adalah 6 cm. AC-nya 6 akar 2. Semoga bisa dipahami. Maka nanti kita bisa menghitung AG-nya. Ya, AG-nya seperti tadi pakai teorema Pythagoras, berarti 6 akar 2 dikuadratkan, bacanya ya, 6 akar 2 dikuadratkan ditambah dengan 6 kuadrat. Nah, gimana menghitung 6 akar 2 dikuadratkan? Kita ingat rumusnya ini, ya. A akar B dikuadratkan, ini posisinya dalam kurung ya. Itu berarti nanti yang di dalam kurung semuanya dikuadratkan. Berarti menjadi A kuadrat dikalikan akar dikuadratkan. Ya, A kuadrat dikalikan akar B dikuadratkan. Ingat-ingat ini ya.
Nah, akar dikuadratkan itu akarnya hilang, jadi B saja. Itu diingat-ingat. Nanti ini akan sering sekali kita pakai. Ya, sekali lagi, A dikalikan B kuadrat, masing-masing dikuadratkan. Jadi A kuadrat dikalikan akar B dikuadratkan. Sementara akar dikuadratkan itu akarnya hilang, tinggal B saja. Maka di sini 6 akar 2 dikuadratkan, itu jadi 6 kuadrat, dikalikan akar 2-nya dikuadratkan jadi 2 saja. Paham ya? Jadi 6 kuadrat dikalikan 2. 2-nya dari akar 2 dikuadratkan. Ya. Kemudian 6 kuadratnya sendiri di sini dihitung, ditambah dengan 36. Semoga bisa dipahami, nanti dibaca berulang-ulang ya. Ini rumusnya ya. Maka diperoleh 6 kuadrat itu 36 dikalikan 2 ditambah 36. 36-nya di sini kali 2, di sini 36-nya ada 1. Berarti kan 36-nya ada 3. Di sini 2, di sini 1. Berarti bisa kita tulis 36-nya ada 3 atau 36 kali 3. Ini yang kali 2, ini yang cuma kali 1, enggak ditulis kalau kali 1. Ya, maka 36 kali 3. Maka bisa menjadi akar 36 kali akar 3. Pakai rumus yang tadi, dipecah ya. Nah, akar 36 itu berapa? 6. Akar 3-nya ajek, maka diperoleh 6 akar 3. Ya. 6 akar 3 cm. Jadi, jarak titik E ke B adalah 6 akar 3 cm. Jarak titik E ke B, oh ya ini keliru ya. Maksudnya jarak titik A ke G. Kita rawat dulu. Ya oke, sudah kita betulkan ya. Jadi jarak titik A ke G ini yang benar ya. Jarak titik A ke G adalah 6 akar 3 cm. G itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang. Kalau tadi EB kan sisi, FC sisi, BG sisi, dan seterusnya. Kalau AG itu adalah ruang, diagonal ruang. Bisa juga BH, HB, ya. Terus EC atau CE, ya. DF itu juga diagonal ruang, ya. Untuk diagonal ruang panjangnya adalah 6 akar 3. Sehingga selanjutnya kita juga bisa menarik sebuah kesimpulan, ya. Silakan dilihat kesimpulannya. Ya, ini di halaman selanjutnya ya. Oke. Ini animasinya nggak jalan tadi. Ya, udah itu kesimpulannya ya. Jadi selain panjang, oh ya nih. Ya, oke, ini kesimpulannya ya. Di Prakopus ABCDFGH ya. Maka nanti kita juga memperoleh kesimpulan bahwa panjang diagonal ruang ya adalah A akar 3. Jadi silakan ini kesimpulan ini dihafalkan ya. Panjang diagonal sisi kubus adalah A akar 2, panjang diagonal ruang adalah A akar 3. Diagonal ruangnya itu adalah AG HB ya. Nanti silakan ini dihafalkan. Ya, itu ya. Jadi B, AC, AH, AF, B,
BG dan seterusnya merupakan diagonal sisi AC, kemudian AG maksudnya ya, AG, EC, ya, itu kesimpulannya ya. Jadi EC, AG, HB ya, EC, ini EC ya, ini AG, HB dan seterusnya ya, itu adalah diagonal ruang. Kemudian panjang diagonal sisinya adalah akar 2, diagonal ruangnya adalah akar 3. Tapi ini dipakai kalau pas ujian ya, kalau pas perhitungan ya silakan menggunakan prosesnya seperti yang saya contohkan tadi di 2 soal sebelumnya ya. Jadi jangan nanti langsung jawab 8 akar 2, 8 akar 3 ya, enggak, yang pakai prosesnya nanti ya. Saya kira untuk hari ini cukup sekian ya. Kemudian silakan nanti kalian lanjutkan ke tugas latihan soal pada link yang diberikan ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.